Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Ulama'an al-kiram, khususan Al-Mukarram Kiai Zaki Ubaid, Al-Mukarram Kiai Abdul Mannan, Al-Mukarram Kiai Soleh, Sahibil Bait, para pejabat pemerintahan khususnya Bapak Sekda yang mewakili Bupati, semua tenaga pengajar, mahasiswa dari universitas yang kita resmikan ini, hadirin wal hadirat. Saya datang ke sini baru kemarin, ada pondok ngalah. Ini saingannya pondoknya almarhum Kiai Hamid Kajoran Magelang, yang namanya Pondok Pesantren Bodo. Sampai sekarang masih ada di bawah putra beliau Gus Bako Arifin. Para pemuka masyarakat, para hadirin dan hadirat, khususnya para mahasiswa, mahasiswi. Alhamdulillah pada pagi ini saya kemari menyaksikan dengan mata kepala sendiri, menyaksikan tok lo yang tidak lihat. Itu dulu pondok yang kelihatannya kecil di bawah pimpinan Kiai Soleh, lambat laun berkembang dan sekarang menjadi sebuah universitas. Saya kebagian dulu ke sini, nah sekarang ke sini lagi menyaksikan berdirinya atau berkembangnya sebuah STAIN, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Negeri, Islam Negeri, menjadi sebuah universitas. Ini sangat menggembirakan. Lebih-lebih menggembirakan lagi kalau diingat bahwa lembaga pendidikan yang berbentuk universitas ini tempatnya di desa, jauh dari mana-mana. Ini juga sesuatu yang harus diperhitungkan sebagai kelebihan. Lebih-lebih lagi bahwa ini adalah multi agama, sesuatu yang saya perjuangkan seumur hidup. Nah ini ada romo, ada pendeta, ada yang lain-lain, Hindu segala macam itu. Insya Allah semuanya akan berkembang menjadi sesuatu yang memenuhi kriteria paling utama dalam Islam. Anfa'un nas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, mudah-mudahan di sini ketemu manfaat itu. Tidak peduli siapa yang mau, dikatakan nas kok. Semua manusia loh kan. Jadi tidak peduli agamanya apa, asal-usulnya bagaimana. Ini artinya disinilah demokratisasi itu dijalankan. Mengapa? Karena demokrasi itu pada dasarnya cuma mengenal dua macam sifat. Sifat pertama kedaulatan hukum. Jadi kalau hukum berjalan dengan baik, itu
berarti sudah demokratis. Nah, kiainya ya tentu ikut hukum fikih, itu kan ya hukum juga. Yang kedua, perlakuan yang sama kepada sesama semua warga negara di hadapan undang-undang walaupun asal-usulnya saling berbeda. Beda keyakinan, beda agama, beda ras, beda bahasa ibu, beda tingkatan ekonomi, ya beda apa sajalah. Jadi karena itu ya kita berharap mudah-mudahan lembaga pendidikan ini akan berkembang. Tadi kita dengarkan ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di beberapa buah tafsir, rahmatan itu bukan karunia, tapi dibaca silaturrahimi, persaudaraan. Nah, mudah-mudahan di tempat inilah terjadi persaudaraan di antara sesama umat manusia. Alamin di sini ail bashar, manusia, bukannya kok isinya alam semua, bukan. Tetapi manusia, persaudaraan di antara sesama manusia. Ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Disinilah terletak arti daripada lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Tiap orang berhak mengikuti cara masing-masing. Beberapa hari yang lalu saya dapat kiriman CD compact disc dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri di Rembang. Isinya adalah tembang bahasa Tegal. Tembangnya siapa? Tembangnya seorang yang dianggap kejawen. Saya simpan di rumah. Saya tulis tulisan di koran. Saya katakan bahwa saya dapatnya sangat terpengaruh. Mengapa? Karena betulnya kejawen dan orang seperti saya itu sama. Sama dalam hal kalau status itu semua sama banyak, saya kira sih tidak masalah. Tapi sama dalam hal keyakinan. Saya orang santri, kalau tadi Kiai Soleh bicara bahwa pesantren Tharekat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu dikembangkan di sini, maka saya ini sebagai orang Tebuireng itu diwarisi Tharekat malah lebih macam-macam. Ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada Syadziliyah, ada Syattariyah dan sebagainya. Jadi lebih beraneka ragam. Tetapi satu yang saya tidak, yaitu ikut wahdatul wujud, wahdatus syuhud, sebuah aliran tarekat yang diajarkan oleh Ibnu Arabi. Kenapa? Karena saya tunduk dan menghormati syariat Islamiyah. Pokoknya saya menentang undang-undang dasar Piagam Jakarta dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 45, tidak berarti bahwa saya ini tidak ikut syariah. Syariah yang menetapkan, yang menjalankan masyarakat, bukannya negara. Ini kita harus jelas betul. Ini disahkan oleh Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin pada tahun 1935, 10 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi di situ diputuskan untuk menjalankan syariat Islamiyah atau ajaran agama tidak diperlukan negara Islam, titik. Ini ada di buku yang ditulis oleh Pendeta Einar Sitompul
dulu sekretaris Huria Kristen Batak Protestan, sekarang menjadi kepala Badan Litbang PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Nah, dari sinilah bahwa Islam itu tidak harus formal. Ya seperti Kiai Soleh ini diwujudkan dalam bentuk lembaga pendidikan. Ini yang saya ikuti ketika PKB, Partai Kebangkitan Bangsa didirikan, itu ada seseorang membuatkan lagu Mars PKB dan himne PKB. Siapa yang buat? Seorang beragama Protestan bernama Alfred Simanjuntak. Itu saking adrenge kita ini, ya bermacam-macam asal usul lah. Nah, jadi di sini kita harus lihat bahwa masalah ini adalah masalah yang harusnya berjalan otomatis dalam kehidupan kita. Saya merasa berbahagia berada di sini karena melihat bahwa yang menjadi ajaran tadi almarhum yang disebut semua saudara sing nok pasar sing nok ndi dulur kabeh, ya itu sudah. Lah orang tua kita itu begitu kok pandangannya. Waktu saya kecil di Tebuireng itu saya tiap hari main-main di sebuah rumah di Cukir, kira-kira ya sekilo lah dari rumah saya di Tebuireng, yang punya orang Katolik. Saking dekatnya, akhirnya rumah itu jadi gereja. Dan kalau coro santrinya diwakafkan. Ya, lah iya, untuk kepentingan agama. Terus nggak tahu saya kenapa oleh pengurusnya dioperkan kepada Bapak Muhammad Yusuf Hashim, paman saya. Jadi rumah beliau saya tinggalnya di situ. Di Tebuireng itu kan kalau nemoni tamu. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ini sudah lama ada di kalangan kita, tidak ada masalah apa-apa. Karena itu kalau sekarang ada yang ributkan Islam dan Islam, saya terus terang saja bingung juga. Ada pesantren ngalah, itu kan bahasa Jawa toh. Pondok-pondok dulu itu bahasa lokal, enggak ada namanya pesantren ngene ngono itu ya. Pesantren Tebuireng, pondoknya Yai Manan, pondok Singosari, sampai sekarang saya enggak tahu nama bahasa Arabnya. Iya. Oh, tahu-tahu setelah tahun 50-an itu loh. Pondok Bahrul Ulum, pondok Mambaul Ma'arif, pondok Mambaul Huda. Saya jadi bingung lah, kok cara Arab kabeh ini rek. Ya, ini artinya formalisasi, kesenangan untuk resmi dari kalangan kaum muslimin. Ini muncul karena apa? Karena kuatnya budaya Arab. Bukan karena agama, ini soal budaya saja. Sama dengan dulu bahasa Jawa, sekarang pakai bahasa Indonesia, kan begitu tuh. Saya ingat dongengnya paman saya, putranya ada di sini dengan saya, Pak Abdul Karim Hashim, adiknya ya saya, numpak oplet, di depannya ada orang bawa kurungan burung, tahun 30-an lah itu. Lalu beliau pikir mau nanya, ini burung apa ini? Ini, opo apa? Ini apa ketemu, tapi burung itu loh apa bahasa Indonesia. Akhirnya kalah karo wong Cina sandinge muni, ini peksi apa? Nah itu. Jadi karena itu kita melihat bahwa soal begini-begini kan soal anu saja, soal apa? Budaya saja. Beda memang budayanya. Ayah saya senangannya teori-teori kemasyarakatan dan kenegaraan Islam. Takonono Imam Syafi'i, Imam Hanafi soal beginian warak jawabnya. Adiknya Abdul Khalik Hashim senengannya tauhid. Buat sampai mencret takon tauhid dia jawab.
Tapi adiknya Pak Abdul Karim Hashim itu senengannya adab, sastra Arab. Ya enggak apa-apa, memang bisanya cuma itu. Artinya yang Arab itu, sastra Inggris ya tangan kadung tuwek. Lah ya. Tapi tanya itu. Di rumahnya beliau itu ada Hamas satu Abi Tamam. Itu yang menunjukkan kesenangan beliau kepada sastra Arab. Sastra itu sangat kaya dan sinis. An-Nabi Ghadzubiani, penyairnya, mengatakan dia dikuyok-kuyok terus oleh para politisi. Akhirnya dia mengatakan, walasta bimustabiqin akhon la talumuhu ala syu'athin ayyur rijali muadzabu. Kau bukan orang pertama yang menyakiti saudaranya. Loh itu loh. Politisi senengannya lah ngono. Mesti nyakiti saudaranya itu. Ala syu'athin ayyur rijali muadzabu. Kalau dipikir secara mendalam, memang adakah orang yang sopan? Nah itu. Saking sinise itu. Tapi saya lebih senang kepada sajaknya Thorafah ibn Abad, syairnya itu. Dia mengatakan, walastu bihallalitila'i makhofatan walakin mata yastarfidil qawmu arfidi. Aku bukan orang yang sembunyi di balik gentong karena ketakutan. Gentong itu tempatnya di depan rumah apa di belakang ya? Nah, biasanya di dapur. Lah orang yang sembunyi di balik gentong di dapur entek-entekan oleh weden. Nah, ini katanya Thorafah loh. Walakin mata yastarfiti arfidil qaumu arfiti. Tetapi kalau kaumku minta pertolongan akan kutolong loh ini. Karena saya tidak berada di gentong, di balik gentong ya saya, kalau kaum saya minta tolong, saya tolong. Kalau perlu toh mati nyawa. Loh. Ini Thorafah ibn Abad sudah begitu. Nah itu ya itu pegangan saya dari dulu sampai sekarang. Tidak yang seperti Nabi Ghadzubiani yang sinis tadi itu. Nah, dasar daripada sikap terbuka yang tidak mencurigai orang lain, tidak penuh kebencian kepada orang lain, itu adalah keterbukaan. Karena itulah saya kepada teman-teman agama lain itu ya terbuka saja. Alhamdulillah hari ini kita lihat keterbukaan itu punya punya dayanya sendiri. Orang lain yang beragama Hindu dan sebagainya mengajar ke sini ini kan jauh. Saya kan tadi sudah bilang tempatnya desa gitu loh. Itu mau naik kendaraan datang kemari. Ini apa yang mendorongnya? Karena ada rasa kecintaan di antara sesama umat manusia. Itu yang penting. Lah dari mana ini? Timbulnya dari sifat kebangsaan kita. Kita ini bangsa yang ditakdirkan Allah hidup bersama-sama walaupun berbeda-beda. Istilahnya pluralitas budaya. Banyak sekali majmu'atus tsaqafat, majmu'iyatus tsaqafat, berbilang budaya. Inilah yang membuat bangsa kita bangsa besar. Katanya Bung Karno meminjam Ernst Renan, seorang filosof Prancis. Perbedaan itu, la différence est raison d'être d'une nation. Perbedaan itu adalah alasan berdirinya sebuah bangsa. Loh, alasan kita jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia itu kan karena
perbedaan wong situ. Bukan karena apa-apa. Wong maknani bahasa saja beda-beda kok. Ada orang naik sepur kayak baru zaman dulu dari Gubeng Surabaya, kamar mandinya penuh orang, jadi dia tidak bisa buang air kecil. Di Kertosono takut dia kalau ditinggal kereta, tapi sudah sampai di Madiun tidak kuat, dia turun. Begitu kereta berhenti dia turun, lari ke belakang, belakangnya kereta api, dia jongkok kencing di antara dua rel itu. Ada pegawai stasiun datang, Pak, ambil nunjuk WC jauh gitu. Kalau kencing yang jauh sana, kita kan paham itu ya di WC gitu kan. Tapi orang itu lain pahamnya, masa dari Surabaya ke Madiun kurang jauh. Loh, kok kadar jauh aja loh, kok bisa berbeda penafsirannya itu. Padahal barangnya sama atau yang diomongkan, tapi lain beda. Berbeda-beda penafsiran. Inilah yang terjadi. Saya tidak masuk politik lah, soal PKB itu kan juga beda pengertian saja. Walaupun beda pengertian ya harus ada persamaan pemahaman. Jadi karena itu kalau kita melihat kepada agama kita itu isinya perbedaan tok. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya telah kuciptakan kalian menjadi perempuan, lelaki dan perempuan. Waja'alnakum, dan kujadikan kalian berbangsa-bangsa dan suku bangsa agar saling mengenal. Loh itu loh. Usulannya disuruhnya itu saling mengenal kok. Artinya buka universitas seperti ini kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Urusan kamu di surga nanti itu atau di akhirat itu urusannya ketakwaan kamu kepada Allah, tidak ada urusannya dengan soal-soal lain. Nah, jadi di sini kita kalau pondok ngalah ini punya perguruan tinggi macam-macam begitu, ya itu tidak lain mengamalkan apa katanya Al-Quran. Tidak kok ngawur, tidak ada dasarnya. Perkara diruya ini nggak tahu saya. Jangan ya ini tadi sudah bilang inna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mungkin itu tok. Mungkin juga tambah yang ini, ya saya tidak tahu. Itu urusan dialah. Nanti itu sama dengan soal keuangan. Toh. Saya juga tidak boleh ikut mikir. Katanya dokter sampai tahun 2000 tidak boleh mikirkan uang. Oh, gitu. Ya wis enggak wani. Nah, para hadirin dan hadirat. Atas dasar inilah kita membuat lembaga pendidikan yang sekarang masih terasa unik, menyendiri. Tapi saya yakin dalam jangka panjang akan menjadi sesuatu yang biasa, akan menjadi apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang di Indonesia. Kiai-kiai sendiri sudah begitu ulama itu. Yang tidak boleh di kalangan ulama itu kan sebetulnya pecah toh. Pecah saja. Ya. Pecah saja, tidak bisa lain lagi. Tafarruk, pecah. Tidak boleh itu. Kalau berbeda-beda monggo. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, katanya Quran. Berpeganglah kalian ke tali Allah dan jangan terpecah belah. Beda boleh, yang enggak boleh itu pecah. Karena itu tadi saya ke sini, saya mampir di Mbak Yu saya. Siapa Mbak Yu saya? Suson itu. Mbak Yu saya Suson itu ibunya Saifullah Yusuf. Boleh ribut tapi ya
seduluran harus tetap. Seduluran harus tetap. Tapi perkara nanti bagaimana tuh itu nanti ada permintaan dari Pak Hasyim Muzadi untuk ketemu saya. Saya bilang, itu aja pakai minta. Dilihat saya ada di kantor, datang. Saya ini lantai 1, dia lantai 5. Selesai. Tapi kalau saya suruh ngakoni sebagai ketua, ya nanti dulu. Loh. Jadi belum tentu hubungan baik itu harus merubah pendirian kita. Nah, bagi saya NU ini haruslah jujur, itu aja yang paling pokok. Ya, itu. Nah, kalau warganya saja harus gitu, apalagi pimpinannya kan begitu tuh. Nah, ini. Ya, karena itulah saya terus terang saja kita harus memelihara persaudaraan dan menjaga pluralitas. Dan di sini perguruan tinggi dan saya yakin juga Pondok Ngalah itu sudah melakukan sesuatu yang benar. Bahwa ini dibuat tanpa bantuan siapa-siapa, itu harus kita hargai sekali. Saya ini di mana-mana ketemu selalu mengeluhnya orang itu, pemerintah tidak bantu. Nah, padahal mestinya tidak dibantu pemerintah kok jadi, itu kan harus bangga. Tidak kuali. Tanya Kiai Zaki Ubed itu. Jadi loh pondoknya di tengah kota. Enggak, pondok tengah kota itu paling susah di dunia itu. Saya rasakan sendiri. Nah, jadi karena itu ya kita melihat bahwa apa yang dirintis di sini adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, tugas kita ini kalau dipikir betul ya adalah tugas untuk menjadikan manusia ini hidup pertama demokratis, yaitu berdasarkan kedaulatan hukum dan mempunyai perlakuan sama kepada setiap warga negara terlepas dari perbedaan-perbedaan mereka. Yang kedua, menciptakan keadilan dan kemakmuran sekaligus. Adil tok ndak pakai makmur negara komunis. Makmur tok ndak pakai keadilan negara kapitalis. Lah Indonesia ini ma baina wa baina. Nah itu ya begini ya ndak begitu. Tapi separuh-separuh lah. Nah, ya dulu ini bapak-bapak yang beragama lain perlu saya ceritakan bahwa saya dulu itu kalau pidato wong beling ya selalu bilang Indonesia ini bukan negara teokratis, negara Islam, juga bukan negara sekuler karena agama punya peranan. Jadi bukan sekuler, bukan teokratis, artinya Indonesia ini negara yang bukan-bukan. Nah ini ya Pak lu wong beling kon pidato salah sing ngakon. Nah, para hadirin hadirat, ini saja yang sebetulnya menjadi inti kita, keadilan, kemakmuran, demokrasi. Ini yang persatukan kita, bersamakan kita. Satu yang ingin saya rembuk di sini, saya kemukakan. Banyak pertanyaan kepada saya, Pak, di kampung saya ada gereja. Ya baik toh. Enggak apa itu orang Kristen itu lebih. Cuma 30 orang saja, 40 orang saja bikin gereja. Nanti ada lagi bikin gereja lagi. Saya bilang lah inilah bedanya Islam dan Kristen. Orang Islam itu sing Muhammadiyah, sing Syiah, sing Sunni, sing NU, sembarang kali itu bisa duduk di masjid yang sama, sholat dengan imam yang sama. Itu loh. Karena liturginya itu tidak beda satu sama lain. Paling yang beda ya cuma khutbahnya. Gitu. Ada orang sarang di pantai utara Jawa Tengah itu. Punya anak dipondokkan di Mekah zaman dulu.
Dia juragan perahu. Untuk mondokkan anaknya, tiap tahun dia jual perahunya. 5 tahun anaknya pulang karena bapaknya gantian perahu. Lah begitu pulang disuruh khutbah Jumat. Alhamdulillah, biasa ini Muhammadiyah ini. Si cidok kan gitu tuh. Alhamdulillah, UNU ini loro. Alhamdulillah, lah kok telu. Alhamdulillah 4, bingung dia orang tuanya. Alhamdulillah 5, bangkit bapaknya bangun. Kurang ajar, perahu 5 kamu tuker. Alhamdulillah 5. Tapi pada dasarnya ya walaupun bagaimana orang khutbah itu ya segitu-gitu itu. Sampai dibujui saja tidak tahu kok. Mergo khutbah cara Arab yang dibujui wong Jawa. Jadi ada khotib orang Arab biasanya jual minyak wangi di kampung hari Jumat di daulat suruh jadi khotib. Nah, dia khutbah itu. Al-Jawi yakul khanas. Orang Jawa makan ular. Sing siji ngerti. Wong Jawa ini lungguh depannya khotib itu terus jenggelek gini lho. Lah apa muni ini? Jare sing khotib iku khotib palsu ini katanya. Li khamsun. Ana salasun wa anta isrun. Saya akan dapat 50.000. Saya 30, kamu 20. Terus yang jamaah tadi itu ngerti cara Arab, radhiyallahu anhu. Badar kabeh cuma. Ya, jadi di sini ya salah paham tuh setiap bahasa ya punya. Ada orang Arab kawin dan orang Madura ya. Sing Arabe alu, sing wedoke sari rapet wong Madura. Jadi malam pertama Arabnya nekat terus sing wedok sakit Tuhan. Ah wong Purwosari kan tahu toh sakit itu sakit. Katanya si suaminya, "Wallahi anak Arab tulen bukan sekek." Ngaku sih kayak itu piye. Ya, kalau kita perbedaan-perbedaan kita terus-teruskan wah susah ini. Saya suka ngaji orang Sunda. Orang Sunda itu di stasiun Cirebon lama nunggu di depan WC kakus. Dibuka orangnya keluar dari dalam sambil masang celonanya keluar. Lah si Sunda ini kan orangnya halus, atos, maksudnya atos itu sudah. Gitu. Si Jawanya salah paham. Oh atos mencret toh. Maaf Romo, saya ini modalnya orang ngaji keliling ya gini. Harus cerita yang lucu-lucu, kalau enggak orang lari. Dan harus begini. Enggak boleh obrak-obrak itu tuh. Itu bukan mubalik, itu mantan dan ramil. Wah, ada yang begitu. Mantan dan ramil suruh khutbah. Ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Awas kalau tidak. Pakai awas baru. Lah itu baru khutbahnya sana itu. Ya. Jadi begitulah para hadirin hadirat, ini mestinya serius jadi guyon ini. Saya minta maaf pada Kiai Soleh ini. Ya saya rasa itulah yang perlu saya kemukakan, bahwa saya sangat bergembira berada di Pondok Ngalah dengan universitasnya yang tumbuh
berdasarkan asas kekeluargaan yang tidak beda-bedakan orang. Ya, ini sebetulnya ya pondok itu begitu. Di mana-mana dulu pondok tidak beda-bedakan orang. Anaknya yai gede ya tempiling udah. Iya. Saya waktu kecil itu pernah yang tukang lampu itu namanya Mbah Saleh. Akhirnya jadi Surya NU, sekarang udah mati di Nganjuk. Nah, satu hari saya dengan teman saya, kamu ajak Mbah Soleh itu. Diajak entah nggak tahu diajak beli apa. Saya ke dalam ngambil lapnya lampu itu kan. Tak karu-karuan ambune, tak celup banyu, saya lempar ke tengah masjid. Padahal sana orang tidur jejer-jejer gitu loh. Sebentar aja roto sak masjid kena kafe. Lah itu. Jadi persamaan sampai kepada gangguan saja ya sama. Ya memang begitu, itu gunanya supaya orang tidak bosan. Itu pernah ngaji posoan di Masjid Tebuireng. Saya lihat ngantuk semua bulan puasa itu. Saya bilang, konco ini orang Jawa itu, wong Jawa itu senengane dot didadekno lam. Contohnya murtadho dadi murtala. Ramadan dadi ramlan, fardu dadi perlu, sampai wadu itu loh tempatnya air bekas wudu namanya wulu. Loh, sopo sing ngeruh asale suru untuk nyendoki bubur itu loh. Semua mikir sudu, rudu, wah sembarang kali terus. Sudah 5 menit diem saja saya. Piye kata gue? Suruh asalnya ya godong gedang. Mana ada suruh dari plastik kan tidak ada. Ya inilah wong pondok itu harus gitu ini Rawo. Ya, terpaksa. Nah, dalam kita bergembira seperti ini dan mengingat bahwa tugas kita itu adalah menciptakan persaudaraan, arahnya itu ya kalau dirumuskan saya ini wong NU ya, yaitu yala'i kalimatillahillati hiyal ulya, itu saja. Tujuan kita itu meninggikan nama Allah yang sudah agung lah itu. Kalau ada yang punya tujuan lain untuk kemuliaan diri sendiri itu ya tidak begitu tepat lah. Tapi justru kalau kita ini bekerja untuk Allah semata-mata seperti yang dilakukan Kiai Soleh dengan perguruan tinggi dan pondoknya, itu pertama akan diterima dengan baik oleh Allah, kedua membawa kenikmatan bagi warga masyarakat umumnya, dan yang ketiga memajukan Indonesia tanah air kita. Itu aja di situ aja. Lah gedung, lah inilah itu semua kan hanya sarana saja. Saya nggak tahu rektornya di sini siapa. Saya bisa ceritakan suatu waktu saya ini diundang orasi ilmiah di sebuah perguruan tinggi di sana loh, daerah Tapal Kuda sana di Keraksan. Lalu ya biasa karena mau ceramah saya duduk di antara hadirin. Tahu-tahu ada di pintu berdiri yang tukang kecerek itu loh, blok gitu itu. Wah itu dia di pintu, blok, semua diam. Hadirin silakan berdiri. Bapak Muhammad Rektor akan memasuki ruangan. Ya ngono iku. Ngertine cek ngono diapakno maneh. Mudah-mudahan di sini jangan dibilang Bapak Muhammad Rektor. Walaupun kadang-kadang ya begitu itu kan. Yang bedakan orang itu tidak banyak. Ada rektor sebuah perguruan tinggi, saya diberitahu orang karena itu saya tidak percaya, tapi akhirnya disuruh berdiri di belakangnya waktu menyanyikan Indonesia Raya ini. Tahu-tahu sang rektor ini apa nyanyinya?
Indonesia siapa itu? Gimana ini? Belum nanti kiai jadi rektor. Sehabis jadi apa itu namanya inspektur upacara Menwa, resimen mahasiswa, dia turun untuk memeriksa barisan kehormatan. Sana komandan upacaranya ada di pojokan. Udah begini, kiainya datang. Baik nak, baik. Ini bingung komandan upacara. Salaman tak ambek ya ini. Ya itulah. Jadi orang memang dibawa kebiasaannya sendiri-sendiri. Ya disinilah tempatnya kita menerapkan ukuran-ukuran yang sama bagi setiap orang. Jadi jangan dilihat bingungnya sang komandan upacara. Lihatlah bahwa dia masih takzim kepada ulama, itu yang penting kan itu. Begitulah para hadirin dan hadirat, saya yang dibilang orasi ilmiah itu sama sekali tidak ilmiah. Ya, kenapa? Karena ya saya tahu bahwa yang ada di sini itu tidak semuanya orang-orang yang pernah di perguruan tinggi. Memang nasib saya Romo, pidato di 5 tempat bahasanya lain-lain lah itu. Bahasa teleseran seperti di sini. Nah, iya toh. Terus nanti bahasa seminar ada sendiri. Kemarin saya di Semarang PGRI seminar. Nanti pidato di PBB pakai bahasa lain, bahasa Inggris umpamanya. Lalu pada kiai-kiai orang Arab ya harus bahasa Arab, kalau tidak dihargai. Ya, walaupun saya pernah bilang kepada Raja Fahad waktu jadi presiden, itu Saudi Arabia, Baginda jangan percaya kepada bahasa Arabnya jamaah haji Indonesia. Loh kenapa? Mereka pakai bahasa Arab kuno yang ada di kitab-kitab lama, sedangkan Anda sudah pakai bahasa Arab modern. Oh ya, contohnya apa? Seorang kiai, ya, syekh dari Indonesia pergi haji, habis taruh barang-barangnya dengan pembantunya dia keluar. Di sampingnya asrama itu jalan satu jurusan. Nah, karena dia dari depan dia baca. Ya, jadi di sana itu no entry, tidak boleh masuk. Bahasa Arabnya ditulis mamnu'ud dukhul, tidak boleh masuk dari depan, boleh dari sana satu jurusan. Kata kiainya ini kepada pembantunya karena dia tidak ngerti bahasa Arab sekarang. Orang sini. Kenapa? Karena dukhul itu kalau di kitab-kitab lama itu hubungan seksual suami dan istri. Dari situ kok mamnu dukhul dilarang dukhul. Orang sini keterlaluan. Loh, kenapa? Masa begitu kok di jalan? Raja Fahad ngoyo kepingkel-pingkel. Setelah sampai kembali di Jakarta, seminggu kemudian saya dapat surat dari seorang warga negara Saudi Arabia. Terima kasih Anda telah membuka mulutnya raja kami. Semenjak jadi raja tidak pernah buka mulut itu. Nah ini. Nah itulah rojo ketemu tukang banyol gitu. Nah, karena di hadapan Romo, saya tidak tahan terpaksa menceritakan yang ini belakangan ini sebagai penutup. Beberapa bulan sebelum wafatnya, Istri Paus datang ke New York di Amerika Serikat. Sore-sore dia naik mobil di pinggir kota kan sepi. Dia bilang kepada supir, "Pir, berhenti. Anda pindah ke belakang, saya ingin belajar nyetir." Umurnya 84 tahun. Jalan saja setengah mati, nyetir. 2 menit masuk Solokan. Polisi datang, ngomong, urusi semuanya beres, ya tidak kecelakaan, pelan aja. Dia telepon tuh polisi itu pada komandannya. Dan saya ini lagi ngurusi orang penting kecelakaan. Siapa? Presiden? Bukan. Wakil presiden? Bukan. Menteri? Bukan.
Senator bukan, gubernur bukan, wali kota bukan. Nah, siapa? Nggak tahu. Supirnya saja paus. Sing diurusi kita malah supir sing nok mburi. Ya ini saya tidak tahan. Di hadapan pastor ya saya terpaksa. Demikianlah para hadirin, kalau diterus-teruskan tambah tidak karu-karuan. Nanti ngambrak enggak. Karuan ya lebih baik berhenti di jalan. Nah, terakhir saya usulkan, nah ini teleseran. Itu untuk menjadi pedoman kita kata-kata seorang penyair Arab. Waladatka ummuka ya ibna Adam bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura faj'al li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam mazrura. Ibumu melahirkan engkau, wahai anak Adam. Ketika itu engkau menangis. Tidak ada bayi lahir, tidak ada. Wan nasu haulaka yadhakuna surura, manusia sekitarmu semuanya tertawa gembira. Oh, bayinya lahir selamat gitu ya. Faj'al li nafsika an takuna idza bakau. Karena itu buatlah dirimu ketika mereka menangisi engkau di hari kematianmu. Loh itu. Dhahika masrura, engkau sendiri yang tertawa karena gembira. Itulah hidup, itu esensinya di situ. Jadi ini yang saya minta supaya padanya ini itu semua arahnya itu satu. Berbuat baik untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya rasa demikianlah yang perlu saya kemukakan, karena memang saya kemari ini untuk ada hal lain yang ingin dilakukan, yaitu untuk ikut di dalam pertemuan silaturahmi antara sesama kiai. Ini kalau disuruh nutup itu bingung ya. Kenapa? Karena NU itu dulu miliknya kan wabillahi taufik wal hidayah. Sekarang dipinjam Golkar. Susah setengah mati saya ini. Ahmad Abdul Hamid almarhum dari Kendal itu mencarikan gantinya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekarang di mana-mana wong NU begitu. Tapi saya ini jengkal, saya tidak mau gitu ya. Tambah yaelah wis. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, pada akhirnya agar negara Indonesia tercinta ini tetap aman, tiada aral yang melintang demi menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur, diakhiri dengan pembacaan doa oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang didampingi Kiai Haji Muhammad Soleh Barudin, Kiai Haji Abdul Manan, dan para tokoh agama. Masing-masing kami persilakan Romo Irwanto dari Kristen Katolik, Bopo Yudi dari Konghucu, dan Pendeta Lantu dari Kristen Protestan berkenan mengambil tempat. Dan Kiai Haji Nawawi dari Sidogiri. Pembacaan doa dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oh, itu tidak kaget ini. Mari kita doa ini yang mengajarkan Sunan Ampel 500-an tahun yang lalu, dan kemudian diambil oleh
mbah saya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Tebuireng. Pendek saja diambilkan dari Suratul Kahfi. Akan saya bukan sini karena saya tidak seperti Cak Zaki bisa ndonga panjang saya ya. Gitu itulah. Gak iso ndonga tekon ndonga. La hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada wa sallallahu alaihi